Titus pasal 1 ayat 1-16. Paulus, seorang hamba Elohim dan Rasul Yeshua HaMasyiah, menurut iman orang-orang pilihan Elohim dan pengetahuan penuh akan kebenaran yang sesuai dengan kesalehan. Atas dasar pengharapan akan hidup kekal yang telah Elohim yang tanpa dusta janjikan sebelum masa kekekalan. Dan yang pada saatnya Dia telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan yang aku telah dipercaya berdasarkan perintah Elohim, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anak yang sah sesuai dengan iman bersama, anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Elohim Bapa dan Tuhan Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat kita. Dengan alasan ini aku telah meninggalkan engkau di Kreta, supaya engkau bisa mengatur hal-hal yang masih kurang dan mengangkat para tua-tua di setiap kota seperti yang telah aku pesan kepadamu. Sekiranya ada orang yang tidak bercela, suami dari satu istri, memiliki anak-anak yang percaya, tidak berada di bawah tuduhan hidup tidak senonoh atau tidak taat aturan. Sebab seorang penilik jemaat sebagai penatalayan milik Elohim seharusnyalah tidak bercela, tidak keras kepala, bukan pemberang, bukan pemabuk, tidak suka bertengkar, tidak tamak. Sebaliknya, suka memberi tumpangan, mencintai kebaikan, bijaksana, adil, kudus, dapat menguasai diri. Sambil berpegang teguh pada firman yang setia berdasarkan pengajaran, sehingga dia juga dapat memberi nasihat dengan pengajaran yang sehat dan menempelak mereka yang menentang. Sebab banyak orang, khususnya mereka dari kalangan bersunat, adalah juga pelanggar aturan, pembual, dan penipu. Mulut mereka yang mengacaukan seluruh keluarga dengan mengajarkan hal-hal yang tidak seharusnya demi keuntungan yang memalukan, seharusnya dibungkam. Seseorang dari antara mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, orang-orang Kreta selalu menjadi para pembohong, binatang buas yang jahat, pelahap yang malas. Kesaksian ini adalah benar, karena alasan itu, tempelaklah mereka dengan keras supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Sehingga tidak memberi perhatian kepada dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah manusia untuk berpaling dari kebenaran. Sesungguhnya, bagi yang murni semuanya adalah murni, tetapi bagi mereka yang telah tercemar dan tidak setia, tidak ada satupun yang murni, sebaliknya, pikiran dan hati nurani mereka telah tercemar. Mereka mengaku telah mengenal Elohim, tetapi dalam perbuatan, mereka menyangkal Dia dengan bersikap menjijikkan dan tidak patuh, bahkan gagal dalam setiap perbuatan baik. Titus pasal 2 ayat 1-15. Dan engkau, katakanlah apa yang sesuai dengan pengajaran yang sehat. Para pria yang sudah tua agar menjadi sabar, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketabahan. Wanita-wanita yang sudah tua sama seperti itu, terhormat dalam tingkah laku, bukan penuduh, bukan yang diperbudak oleh banyak anggur, pengajar apa yang baik. Sehingga mereka dapat melatih wanita-wanita muda untuk menjadi pencinta suami, pencinta anak-anak, bijaksana, murni, pengatur rumah tangga, baik, tunduk kepada suami mereka sendiri, sehingga firman Elohim tidak dihujat. Orang-orang muda nasihatilah sama seperti itu, agar berpikiran sehat, sambil menunjukkan dirimu sebagai teladan perbuatan baik dalam segala hal, dalam pengajaran, kejujuran, kesungguhan, kebakaan, perkataan yang baik, yang tidak tercela, supaya dia yang berasal dari yang menentang dapat dipermalukan karena tidak mendapati apapun mengenai kita untuk mengatakan yang buruk. Para hamba agar menundukkan diri kepada majikannya sendiri di dalam segala hal, supaya berkenan, tidak menentang, tidak menggelapkan, sebaliknya menunjukkan segenap iman yang baik,
sehingga dalam segala hal mereka dapat menghiasi pengajaran Elohim Juru Selamat kita. Karena anugerah Elohim yang menyelamatkan sudah ditampakkan kepada semua orang. Ketika mengajari kita supaya dengan menyangkal kefasikan dan keinginan duniawi, kita dapat hidup bijaksana, adil dan saleh pada masa sekarang ini. Sambil menantikan pengharapan yang bahagia dan penampakan kemuliaan dari Elohim yang Maha Besar dan Yeshua HaMashiach Juru Selamat kita, yang telah memberikan dirinya sendiri demi kita, sehingga Dia dapat menebus kita dari segala kejahatan, dan menguduskan bagi dirinya sendiri suatu umat yang khusus selaku penggiat perbuatan-perbuatan baik. Katakanlah hal-hal ini dan nasihatkanlah, bahkan tempelaklah dengan segala tuntutan. Janganlah seorang pun merendahkan engkau. Titus pasal 3 ayat 1-15. Ingatkanlah mereka untuk tunduk kepada penguasa-penguasa dan otoritas-otoritas, agar menaati aturan, sehingga menjadi siap terhadap setiap pekerjaan yang baik. Dengan tidak menghujat siapapun, tidak suka bertengkar, baik hati, sambil menunjukkan segala kelemah lembutan kepada semua orang. Karena dahulu kita pun tidak berpengertian, tidak patuh, disesatkan, menghambakan diri pada keinginan dan berbagai kenikmatan, dan hidup dalam dengki dan iri hati, menjijikkan, membenci seorang terhadap yang lain. Namun ketika kebaikan dan kasih kepada manusia ditampakkan oleh Elohim, Juru Selamat kita, bukan atas dasar perbuatan-perbuatan yang ada dalam kebenaran yang telah kita lakukan, melainkan berdasarkan rahmat-Nya, Dia telah menyelamatkan kita melalui permandian kelahiran kembali dan pembaruan Roh Kudus, yang telah Dia curahkan atas kita dengan limpah melalui Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kita. Supaya setelah dibenarkan oleh anugerah itu, kita dapat menjadi ahli waris berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Firman itu setia, dan berkenaan dengan hal itu aku menginginkan engkau untuk mendesak agar mereka yang telah percaya kepada Elohim dapat dengan hati-hati mengatur perbuatan-perbuatan baik. Hal-hal inilah yang baik dan berguna bagi manusia. Namun hindarilah perdebatan yang bodoh, dan silsilah-silsilah, dan pertengkaran, dan perbantahan tentang Taurat, karena hal-hal itu tidak menguntungkan dan sia-sia. Tolaklah orang yang menyebabkan perpecahan setelah peringatan yang pertama dan yang kedua. Karena mengetahui bahwa orang yang seperti ini telah disesatkan, dan dia berdosa karena menghukum dirinya sendiri. Manakala aku mengutus Artemas atau Tikhikus kepadamu, bergegaslah datang kepadaku di Nikopolis, karena aku telah memutuskan untuk bermusim dingin di sana. Antarlah cepat-cepat Zenas, ahli Taurat itu, dan Apolos, agar pada mereka tidak kekurangan apapun. Dan biarlah orang-orang kita pun belajar untuk mengatur pekerjaan-pekerjaan yang baik, sebagai kebutuhan yang mendesak, supaya jangan sampai mereka tidak berbuah. Mereka semua yang bersama aku menyalami engkau. Salamilah mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Anugerah menyertai kamu semua. Amin.